Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah, apakah kita pernah mendengar pertanyaan yang sering ditanyakan, khususnya oleh mereka yang meragukan keberadaan Tuhan? Pertanyaan ini juga sering membuat bingung banyak orang, termasuk umat Islam. Seringkali, mereka bertanya-tanya, jika Allah Maha Penyayang, mengapa hal-hal buruk terus terjadi dalam hidup kita? Bencana, penyakit, dan ujian yang membuat hati kita gundah. Apakah ini berarti Tuhan tidak ada atau tidak peduli? Apakah semua ini bagian dari rencananya? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang belum kita pahami? Di balik setiap musibah, ada hikmah yang tersembunyi. Sebuah pelajaran yang mungkin belum kita sadari. Di video kali ini, kita akan menggali lebih dalam, mencari jawaban atas pertanyaan yang tak pernah lelah kita ajukan. Bersama-sama, mari kita renungkan, mengapa Allah membiarkan hal buruk terjadi? Mari simak video ini sampai akhir. Alam semesta ini diciptakan dengan tujuan. Kita tidak bisa menilai sesuatu itu baik atau buruk tanpa memahami tujuan di balik penciptaannya. Sebagai contoh, taman bermain didesain untuk menjadi tempat bagi anak-anak bersenang-senang dan bergerak aktif. Jika seseorang datang ke taman bermain dan merasa terganggu oleh suara tawa dan teriakan anak-anak, itu bukan berarti taman tersebut salah. Begitu juga di dapur restoran, mungkin tampak kacau dengan aktivitas memasak yang sibuk, tetapi sebenarnya para koki sedang berusaha menciptakan hidangan lezat untuk dinikmati oleh pelanggan. Allah menciptakan alam semesta dengan tujuan tertentu, termasuk menguji hamba-hambanya. Dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2 disebutkan, Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ini menunjukkan bahwa kehidupan ini adalah ujian. Tujuan kita sebagai manusia adalah untuk mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Misalnya, bagaimana kita bisa mengenal Allah sebagai Maha Penyembuh, Asy-Syafi, jika tidak ada penyakit? Bagaimana kita bisa mengenal Allah sebagai pemberi rezeki, Ar-Razzaq, jika tidak ada kelaparan? Bagaimana kita bisa mengenal Allah sebagai Maha Pengampun, Al-Ghaffar, jika kita tidak pernah berbuat kesalahan? Bagaimana kita bisa mengenal Allah sebagai Maha Pemberi Ketenangan, As-Salam, jika tidak ada kegelisahan dalam hidup kita? Oleh karena itu, ujian seperti bencana dan penyakit ada untuk membantu kita lebih dekat kepada Allah dan memperbaiki diri kita, serta merasakan kedekatan dengan Allah melalui sifat-sifatnya yang penuh kasih. Keberadaan kejahatan dan bencana di dunia ini tidak bisa dijadikan bukti bahwa Tuhan tidak ada. Mari kita ambil sebuah analogi sederhana. Bayangkan kita sedang menyaksikan pembangunan gedung besar. Pada awalnya, mungkin kita hanya melihat debu, reruntuhan, dan struktur yang tampak belum sempurna. Bagi orang yang tidak paham, semua ini terlihat kacau. Namun, bagi para arsitek, setiap langkah pembangunan memiliki tujuan untuk menciptakan sesuatu yang megah dan kokoh. Sama halnya dengan alam semesta ini. Mungkin kita tidak memahami mengapa ada bencana atau musibah, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada yang menciptakan alam semesta ini. Justru, keberadaan hal-hal buruk menunjukkan bahwa ada aturan dan tujuan yang lebih besar di baliknya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan berbagai cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 214. Pernahkah kita berpikir bahwa kita hanya bisa mengenali sesuatu melalui lawannya? Misalnya, tanpa rasa lapar, kita tidak akan pernah benar-benar menghargai nikmatnya kenyang.
Tanpa musim dingin, kita mungkin tidak akan pernah merasakan indahnya kehangatan matahari. Begitu pula, tanpa kesedihan, kita tidak akan tahu betapa berharganya kebahagiaan. Maka, ketika kita mengalami hal-hal sulit dalam hidup, itu sebenarnya membantu kita lebih mensyukuri dan memahami nikmat-nikmat yang seringkali terabaikan. Terkadang Allah memberikan kita ujian dan kesulitan sebagai bentuk kasih sayang-Nya. Misalnya seorang ibu yang mencubit anaknya agar tidak menyentuh kompor yang panas, dan seorang ayah yang memaksa anaknya belajar dengan keras meskipun anak tersebut ingin bermain. Pada awalnya anak itu mungkin merasa tertekan dan tidak mengerti mengapa orang tuanya bersikap demikian. Namun, kemudian ia akan menyadari bahwa hal itu dilakukan demi kebaikan mereka. Begitu juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita agar kita tidak tersesat terlalu jauh dalam kesenangan dunia. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Dia akan mengujinya." Hadis riwayat Bukhari. Dengan ujian ini, Allah sebenarnya memberikan kesempatan bagi kita untuk introspeksi, memperbaiki diri, dan lebih dekat kepadanya. Cobaan ini sebenarnya merupakan bentuk kasih sayang dan perhatian Allah yang tak terhingga kepada hamba-Nya. Sahabat Abah, ketika kita melihat bencana, musibah, jangan langsung berprasangka buruk. Tetapi jika kita melihat lebih dalam, bencana ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa bumi kita stabil sebagian besar waktu. Ini adalah nikmat yang sering kita abaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusan baik baginya. Jika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa musibah, dia bersabar, maka itu juga kebaikan baginya." Hadis riwayat Muslim. Semua itu adalah bagian dari ujian hidup yang memiliki tujuan besar. Ujian ini adalah kesempatan kita untuk mengenal Allah lebih baik, memperbaiki diri, dan meningkatkan keimanan kita. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita, dan ujian-ujian ini bukanlah tanda keburukan, melainkan rahmat yang tersembunyi. Mari kita selalu bersabar dan bersyukur dalam setiap kondisi, karena dalam setiap ujian, ada hikmah dan kasih sayang dari Allah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk konten bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.